Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Majelis Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mari kita bersama-sama hadirkan puji syukur. Syukur yang sesungguhnya kepada Allah yang telah memilih kita pada saat ini. Pada saat ini, detik ini,
Kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bisa melaksanakan kewajiban dari Allah, melaksanakan sholat Jumat pada saat ini. Dan sungguh kalau kita mau merenung, banyak di sana ada hamba-hamba Allah yang mereka juga beriman kepada Allah, akan tapi tidak Allah pilih. Yang seharusnya mereka menghadiri sholat Jumat, akan tapi mereka ada yang meninggalkan Jumat tanpa udzur. Sesungguhnya mereka adalah dalam musibah. Maka dari itu syukuri kehadiran kita di tempat ini dan doakan mereka-mereka yang seharusnya saat ini harus melaksanakan sholat Jumat, akan tapi mereka terlena lalai dengan dunia sehingga mereka meninggalkan sholat Jumat. Semoga Jumat yang akan datang mereka bisa seperti kita yang bisa berkumpul di tempat mulia semacam ini. Bulan ini bulan Rajab. Banyak riwayat tentang bermacam-macam riwayat tentang kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ada mengatakan di bulan Rajab, ada mengatakan di luar bulan Rajab. Penentuannya tidak penting, yang penting adalah Nabi pernah Isra Mi'raj. Itu yang disepakati. Yang jelas Nabi Isra Mi'raj, dan dalam Isra Mi'raj Nabi mendapatkan hadiah istimewa, yaitu saat atau kesempatan atau waktu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad kepada hambanya untuk menghadap kepada Allah, yaitu sholat 5 waktu. Yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini adalah sir daripada amalan-amalan dalam sholat. Kita memulai sholat dengan Allahu Akbar, yang maknanya mengagungkan Allah, agungkan Allah. Kita menuju kepada Allah, melakukan sholat, dan yang agung hanya Allah. Maka harus kita ketahui bahwasanya tidak pantas seorang hamba itu sombong, dan sombong sesuatu yang dibenci oleh Allah. Bahkan sebab kehancuran makhluk pertama atau sebab terkutuknya iblis karena kesombongannya di saat diperintahkan oleh Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Di saat Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud, dan ternyata malaikat pada sujud kecuali iblis. Iblis itu memang bukan dari golongan malaikat, akan tapi iblis punya amal yang bagus. Hai hamba yang punya amal bagus, jangan tertipu seperti iblis. Iblis punya amal sangat bagus sampai digambarkan tidak ada sejengkal tanah kecuali pernah digunakan sujud oleh iblis. Begitu luar biasanya iblis dalam beribadah. Kemudian iblis diangkat oleh Allah, dikumpulkan bersama golongan para malaikat, sehingga di saat Allah memerintahkan malaikat untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam, itu iblis ada di tengah-tengah mereka. Karena iblis seperti malaikat ibadahnya. Semua malaikat pada sujud illa iblis aba wastakbara. Iblis sombong lagi. Kesombongan yang meruntuhkan iblis, yang semula disanjung-sanjung karena ibadahnya, akhirnya menjadi runtuh. Karena apa? Dia tidak merasa dirinya sebagai seorang hamba yang harus menghambakan diri kepada Allah karena kesombongannya. Lalu diusirlah iblis, terkutuklah iblis. Dan begitu juga kita sebagai manusia yang kita anak Adam, kalau tidak ikut madhabnya mbah kita Nabi Adam, kalau kita ikuti kesombongan iblis, maka kita pun akan terkutuk menjadi hamba yang jauh daripada kemuliaan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda kesombongan seorang hamba adalah susah diingatkan, tidak segera menyadari kesalahannya. Jika diingatkan dia banyak beralasan, bahkan mungkin menyalahkan orang lain. Seorang suami disalahkan istri malah mengatakan kau juga salah. Seorang istri diingatkan suami kau juga salah. Seorang kawan diingatkan kawan bukan mengatakan terima kasih wahai sahabatku, tidak, akan mengatakan kau juga. Apakah kita menginginkan diingatkan oleh manusia yang tidak bersalah? Semua kawan kita juga manusia bisa bersalah, tapi orang hebat adalah yang di saat diingatkan dia begitu mudah menerima teguran, menerima peringatan dari siapapun. Dan sungguh orang sombong, kalau kita lanjutkan kisah sombongnya iblis, ada pada manusia adalah al-kibru batarul haqqi. Orang sombong yang sesungguhnya adalah bukan yang pakai mobil mewah, bukan di gedung megah, bukan yang punya jabatan tinggi, akan tapi orang sombong adalah orang yang tidak bisa menerima kebenaran. Di saat diingatkan banyak beralasan, bahkan merendahkan, siapa kamu, level apa kau bukan level untuk mengingatkan aku. Maka sungguh kesombongan adalah menghantarkan orang mengikuti iblis. Akan tapi kita manusia anak Adam, Nabi Adam di saat ditegur oleh Allah begitu mudahnya mbah kita Nabi Adam alaihissalam di saat diingatkan oleh Allah, di saat diingatkan tentang
waktu makan buah atau pohon, wala taqrabu hadhihi syajarah, hadis ajang, jangan kau dekati pohon itu. Lalu Nabi Adam mendekati pohon itu dan ditegur oleh Allah. Begitu mudahnya Mbah Nabi Adam, Mbah kita di saat ditegur oleh Allah langsung mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah melakukan kezaliman. Zalamna anfusana, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak berikan kasih sayang kepada kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Inilah kisah Nabi Adam dan Iblis. Jadi ada manusia namanya Nabi Adam alaihissalam, cirinya adalah dengan ketawaduan. Kalau diinginkan langsung istighfar. Maka sadari hai hamba, kita ini cucu Iblis atau cucu Nabi Adam. Kenapa kalau cucu Nabi Adam diinginkan kau marah kepada istri, kok marah kepada kawan, gara-gara diinginkan sudah tidak mau lagi duduk dengan dia, gara-gara diinginkan lalu kita tidak menyapa dia, gara-gara kita diinginkan lalu kenapa kita blok WA dia, dan seterusnya. Kenapa kita mengikuti Iblis ya Allah? Kenapa kita mengikuti gayanya Iblis? Dibuat sehingga di rumah kita rumah syaitan, rumah kita rumah penuh kekerasan, rumah kita bukan rumah keindahan, karena di rumah ada kesombongan. Istri sombong kepada suami, suami sombong kepada istri. Bukan mitra dalam menjalani hidup, bukan dijadikan kawan menuju kebahagiaan, akan tapi ada kesombongan seorang suami, kesombongan seorang istri, maka menjadikan rumah tidak indah. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat, orang sombong adalah meniru gayanya Iblis. Dia akan membuat kerusakan. Orang sombong akan rakus, orang sombong akan culas, orang sombong akan banyak berbohong karena dia ingin mengendalikan kesombongannya. Tidak akan bisa mengendalikan kesombongan kecuali dengan kebohongan, dengan keculasan. Maka hati-hati dengan kesombongan. Kemudian di dalam kisah Isra Mi'raj kita diberi hadiah sholat, dan ternyata di dalam sholat ini adalah pelajaran indah bagi kita. Setelah kita tidak sombong, baru kita menjadi baik dengan sesama manusia. Kalau kita perhatikan dalam tasyahud kita, dalam tasyahud bisa dikatakan tasyahud itu saripati daripada sholat. Tasyahud adalah inti daripada sholat. Sholat dimulai dengan takbir, akan kali tasyahud itu gambaran penghadapan seorang hamba kepada Allah. Dalam satu riwayat tentang salawat kepada Nabi, lalu bagaimana kita bersalam salawat kepada Nabi dan salam kepada Nabi, sahabat Nabi ada mempertanyakan bagaimana kita salam kepada Allah. Allah kan as-salam, Allah adalah as-salam, nama Allah as-salam, dan yang memberi keselamatan, ya, dan yang memberi kesejahteraan. Tidak mungkin kita bersalam kepada Allah assalamualaikum ya salam, akan kami diajari oleh Allah wahyu kepada Nabi Muhammad akan dibaca di dalam tasyahud kita, yaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salam sejahtera yang penuh berkah, yang sangat banyak, yang sangat baik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi salamnya seorang hamba kepada Allah adalah dengan mengucapkan at-tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maknanya apa? Orang baik hendaknya dia harus menjalin hubungan baik kepada Allah. Dan kalau kita mendengar wasiat takwa, takwa itu sesungguhnya apa? Baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Artinya kalau ada orang baik kepada sesama manusia, mungkin di masyarakatnya, di kampungnya disanjung-sanjung oleh manusia sedunia, tapi ternyata kepada Allah tidak baik, bukanlah dia orang bertakwa. Atau sebaliknya, jika ada orang yang baik kepada Allah, oh, salatnya berpuluh-puluh rakaat, puasanya banyak sekali, dan ibadahnya ada kira-kira, akan tapi dia menyakiti tetangga, dia menyakiti saudara, dia menyakiti istri, dia menyakiti anak, dia menyakiti teman, maka telah dia bukan orang takwa. Orang bertakwa adalah yang menjaga keseimbangan baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Dan itu sebetulnya telah diasah di dalam salat, sehingga kalau orang benar salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang salatnya benar, salat itu akan menghentikan dia dari keji kepada istrinya, keji kepada kawannya, keji kepada bawahannya, keji kepada atasannya, keji kepada siapapun. Menghindarkan diri kita dari kekejian, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau salatnya proper, salatnya hanya salat model saja, bukan salat dengan kesadaran, maka ketahuilah dia pun akan tetap melakukan kekejian. Kalau kita lanjutkan, setelah seseorang sambung kepada Allah dengan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, artinya kalau engkau sudah baik kepada Allah, salatmu banyak, ibadahmu banyak, puasamu banyak, ternyata belum selesai, lanjutkan tasyahudmu. Engkau belum benar kalau masih hanya baik kepada Allah, akan tapi di sana ada hamba terkasih Allah, namanya Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah, lihat manusia termulia, lihat begitu agungnya Nabi Muhammad. Kita lagi khusus pada Allah, kita diperintahkan untuk menghadap kepada Nabi Muhammad.
dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Dan salamnya pun bukan main-main. Bukan kita mengucapkan salam dengan ganti salam sejahtera untuknya, tidak. Tapi kita bersalam kepada baginda Nabi yang saat kita lagi khusyuknya kepada Allah dan bersalam kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Saat itu kita harus menghadap kepada manusia mulia yang bernama Nabi Muhammad, dan kita ucapkan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Harus kita pahami bahwa begitu agungnya Nabi Muhammad, begitu mulianya Nabi Muhammad. Di saat kita khusyuknya kita kepada Allah, kita harus menghadap kepada Nabi Muhammad, mengucapkan salam, dan salam yang seolah kita berhadapan langsung dengan beliau. Assalamualaikum, salam sejahtera kepadamu ayuhan nabiyyu, wahai nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini adalah yang diajarkan oleh Allah, bahwa caranya tidak cukup kita baik kepada Allah, akan tapi urusanmu dengan Nabi Muhammad seperti apa? Hai Allah, berapa kali Anda baca salawat kepada Rasulullah? Nabi menyebutkan kalau disebut nama baginda jangan lupa berselawat, karena kita lupa berselawatlah di saat disebut nama baginda Nabi Muhammad. Kemudian berapa kali Anda membaca salawat dalam sehari? Berapa puluh yang mengaku dekat kepada Allah, yang mengaku umat Nabi Muhammad? Salawatmu berapa kali? 10 kali, 100 kali, 300 kali, anggap saja minimal 300 kita bagi 100, yang 100 malam 100. Akan tapi kita pengen tahu dari 300 yang engkau baca itu berapa kali Nabi Muhammad hadir dalam bacaan salawatmu kepada Rasulullah. Hai hamba Allah, jangan hanya mengaku cinta Nabi hanya di kawal saja I love Rasulullah. Cinta Nabi di bangku maulid, bukan itu. Akan tapi biasakan dirimu dengan berselawat kepada Rasulullah. Hadirkan Nabi dalam kehidupanmu, dimulai dari hadirkan Nabi di telinga dan di lesan kita, telinga dan lesan kita, berselawat dengan lesan kita, kita dengar dengan telinga kita, karena itu pintu menuju hati. Karena kita sering mendengar selawat, maka hati akan merasakan, sehingga hati akan sambung kepada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad sudah bertahta di hati kita, menguasai hati kita, berada di hati kita, memenuhi hati kita, maka ketahuilah hati kita akan menggerakkan anggota tubuh kita meniru, mengikuti baginda Nabi SAW, sehingga pandangan kita pandangan Nabi, melihat umat Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesejukan, tidak ada merendahkan, tidak ada meremehkan. Dia melihat yang haram takut, melihat yang halal rindu, melakukan segala kebaikan. Itulah hati yang kuasai cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi seorang setelah baik kepada Allah harus membangun hubungan baik dengan Nabi Muhammad SAW. Akan tapi, apakah cukup orang ngaku baik kepada Allah dan baik kepada Rasulullah? Belum cukup, karena bengkok baik kepada Nabi harus ada bukti selanjutnya. Buktinya adalah selesaikan tasyahud, wahai hamba Allah. Setelah engkau berani, setelah engkau berselawat, setelah engkau bersambung dengan baginda Nabi dengan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, lanjutkan tasyahudmu. Maka seorang hamba yang sadar bahwasanya dia ingin mencari kesempurnaan, maka seorang hamba langsung berkata assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera untuk kami. Maknanya apa? Sambung hati kepada sesama manusia. Salam sejahtera untuk kami. Kami di sini semua umat Nabi Muhammad. Sebab kami di sini tanpa terkecuali. Kami di sini adalah semua. Maka sungguh kalau orang sadar untuk mengucapkan assalamu alaina, itu adalah memangkas kedengkian kita, memangkas kebencian kita. Kalaupun kita punya permasalahan dengan tetangga, dengan bibi, dengan saudara, maka tidak pernah hadir pengecualian dalam tasyahud kita. Gak ada yang berkata begini, assalamu alaina, ya Allah berikan kebaikan kepada kami kecuali bibiku yang didolimi padamu, kecuali saudaraku. Tidak ada. Akan tapi kita dengan penuh kesadaran, dengan penuh kekhusyuan, kita mengucapkan assalamu alaina, ya Allah berikan kebaikan kepada kami, khususnya mereka yang zalim kepadaku, khususnya mereka yang menyakitiku, khususnya mereka yang telah berbuat jahat kepadaku. Assalamu alaina, ya Allah berikan kebaikan kepada kami. Indah membersih hati. Itulah pecinta Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang mengaku cinta Nabi harus punya kasih kepada Nabi. Susah dendam kepada umat Nabi Muhammad. Hari ini hari kutuk-kutukan, hari ini hari caci maki. Sudah begitu katanya caci maki di mimbar maulid Nabi Muhammad SAW. Mana ada caci maki diajarkan Nabi Muhammad? Mana ada Allah-Allah diajarkan Nabi Muhammad? Yang ada Nabi Muhammad mengajarkan kasih sayang dan cinta. Bahkan kalau kita melihat orang bermaksiat, tidak boleh kita memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Akan tapi pandangan kasih sayang dengan panjatan doa. Kalaupun mengingatkan adalah dengan kelembutan, bukan mencaci dan menolak. Itulah orang bertasyahud yang sesungguhnya. Itulah orang bertasyahud berisra mi'raj. Menurut Allah kita, ala manusia selain Nabi, salat yang khusyuk melambung dalam kemuliaan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sadari makna ini, hai hamba Allah. Bahkan kalau perlu Anda mantapkan kesadaran,
waktu mengucapkan assalamualaikum, hadirkan di hati Anda dia yang boleh kepada Anda. Hadirkan dia yang boleh kepada assalamualaikum, termasuk dia yang boleh kepada ya Allah. Anda waliullah, kekasih Allah yang punya qalbun salim, salamatus sudur. Waliullah bukan banyak sujudnya, bukan banyak rukuknya, akan tapi waliullah itu yang hatinya bersih, susah mendendam, disakiti malah memberikan doa-doa kebaikan. Belajarlah dari kisah Isra Mi'raj, belajarlah dari kisah salat ini. Assalamu alayna, assalamu alayna, assalamu alayna. Ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan, kesejahteraan, kedamaian. Dan harus kita pahami begitu pentingnya urusan dengan manusia. Kalau kita gagal dengan manusia, maka gagal urusan kita dengan Allah. Bahkan kalau kita sadari pungkasan sholat kita, kesempurnaan daripada sholat adalah assalamualaikum. Kalau Anda bubar sebelum salam, sholat Anda tidak dianggap. Anda harus sampai tuntas assalamualaikum. Lihat pungkasan sholat kita harus kita pahami. Begitu pentingnya urusan dengan manusia. Zikir itu banyak, ada la ilaha illallah, ada subhanallah. Akan tapi oleh Allah dipilihkan di saat kita mengakhiri sholat kita adalah dengan assalamualaikum, bukan dengan la ilaha illallah. Assalamualaikum, kenapa? Karena saat ini adalah setelah ini aku akan urusan dengan bibiku, aku akan urusan dengan istriku, akan urusan dengan anakku, aku akan urusan bantuku, akan urusan dengan sesamaku. Maka aku ingin memulai urusanku dengan mereka dengan assalamualaikum, menebarkan salam. Assalamualaikum. Ya Allah, sampaikan kesejahteraan, kedamaian kepada mereka. Kita menghadap ke kanan, artinya Allah apa? Ya Allah, sampaikan kedamaian, kebaikan kepada mereka semua yang di belahan sebelah kanan. Ya semua di ujung dunia. Kemudian ucapkan assalamualaikum ke sebelah kiri, artinya ya Allah, sampaikan kedamaian, kebaikan kepada mereka yang berada di kiri, di belahan di kiri ini. Ya Allah, semuanya tanpa terkecuali. Maknanya apa ya hamba Allah? Pentingnya urusan dengan sesama manusia. Maka hari ini Anda harus koreksi diri. Al-aqrab wal-aqrab. Mulailah dari orang yang paling dekat kepada Anda. Serius. Tidak ada artinya jika Anda tidak memulai dengan berbuat baik dengan saudara. Dimulai dari ibunda dan ayah Anda, bagaimana urusanmu dengan mereka? Assalamu bagaimana? Salammu bagaimana? Assalamualaikum bagaimana? Ibundamu dan ayah Anda, istrimu yang ada di rumah. Kenapa masih sering kau bentak-bentak? Para suami, para istri jika ada mendengar suara itu, lihat pembantu di rumahmu bukan binatang. Kenapa kita perlakukan dengan kasar? Bisa jadi dia lebih dekat kepada Allah dari kita, ya Allah. Pembantu di rumah bisa jadi dia lebih khusyuk dari kita. Jika kita ahli tahajud, pembantu kita juga ahli tahajud bisa. Jika ahli puasa, pembantu kita juga ahli puasa. Agar lebih perbedaannya apa? Coba. Perbedaannya adalah kalau kita puasa dan pembantu puasa, pembantu kita menyiapkan sahur kita tidak pernah menyiapkan sahur pembantu kita. Pembantu kita salat tahajud, kita tahajud, pembantu kita menyiapkan sajadah kita, tapi kita tidak pernah menyiapkan sajadah pembantu. Mana lebih utama, lebih hebat dia, maka jangan merendahkan siapapun ya Allah. Tukang di rumah kita, tetangga kita. Maka ketahuilah ini kuncinya adalah menanggalkan kesombongan. Menanggalkan kesombongan, menghilangkan kesombongan. Kesombongan merusak dalam rumah tangga. Maka jangan mengangkat suara di rumahmu, hai suami. Kau akan jadi perusak di rumahmu. Jangan mencaci istrimu, jangan halau pasanganmu. Itu akan merusak dalam rumah tangga. Karena itu adalah kesombongannya iblis. Merusak surga. Surga di dunia dan surga di akhirat akan dirusak. Assalamualaikum. Kita harus paham bahwa berapa kali? 5 kali minimal. Itu kalau belum pakai salat sunnah. 5 kali kita mengucapkan assalamualaikum, kita menoleh ke kanan, mendoakan mereka agar semoga Allah berikan kedamaian, ketentraman. Dan itu kita sadari, bukan sekedar dengan lisan kita. Setelah itu kita akan berikan kedamaian orang yang di kiri kanan kita dengan perilaku kita, perbuatan kita. Koreksi diri Anda sendiri. Tidak perlu koreksi orang lain. Termasuk kebodohan adalah di saat kita mendengarkan petuah yang kita ingat orang lain, bukan aku. Dan tidak akan bisa benar orang yang tidak pernah merasa dirinya bersalah. Dan tidak akan bisa menjadi baik orang yang tidak pernah koreksi dirinya. Maka jadikan pesan itu kami yang berbicara, kami yang mendengar sebelum mereka yang jauh di sana. Aku dengan istriku, aku bukan istriku. Aku yang aku pikirkan, aku dengan anakku, aku dengan ibuku, aku dengan ayahku, aku dengan tetanggaku. Renungi diri Anda sendiri. Sudahkah Anda serius di dalam melakukan sholat? Kalau benar maka Anda keluar dari sholat tadi. Sholat tak hadir mahsyar munkar, mencegah Anda rebutan waris. Kalau sholat Anda benar, sholat akan menghalangi Anda berebut waris.
Kalau salat Anda benar menghalangi Anda culas bohong dalam dagang. Kalau salat Anda benar, maka ketahuilah tanhanil fahsya'i wal munkar, agar jauhkan Anda dari riba, dari makan-makan yang haram dan seterusnya. Mari kita khusyuk di dalam salat, yang serius di dalam salat, benar-benar di dalam salat hayati apa yang kita baca, renungi kita baca. Kemudian kita sadari betul bahwasanya salat urusan kepada Allah, akan tapi di dalamnya adalah bagaimana kita membangun urusan dengan sesama manusia. Maka orang baik adalah orang yang baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Orang bertakwa adalah orang yang baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul a'la. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad matta sab'ina min nadhar wa bi khabar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada yang tersisa membangun keinsyafan. Petuah seperti apa pun tidak akan berguna bagi kita yang tidak pernah mau mengoreksi dirinya. Tempat yang harus kesombongan. Petuah seperti apa pun tidak akan berguna kepada manusia. Yang kedua, yang menyerah dengan watak jelek, bukan urusan yang berubah. Jika Anda merasa orang yang selalu menyalahkan orang lain dan tidak bisa koreksi diri, tidak akan bermanfaat bagi Anda. Dia pun Nabi Muhammad turun, dia pun bertemu dengan baginda Nabi. Karena kesombongan, kekeras hatian Abu Jahal itu menjadikan Abu Jahal terkutuk. Dan juga orang yang menyerah dengan watak, memang saya begini mau gimana lagi. Kemudian kami tambah, iblis itu menjadi sengsara sepanjang masa karena putus asa, menganggap bahwa diri nggak bisa baik lagi. Seharusnya diminta ampun kepada Allah, atau malah minta dipanjangkan umurnya agar bisa menggoda umat Nabi Muhammad dari kami. Kalau seandainya iblis cerdas kan minta ampun kepada Allah dan diampuni. Ternyata iblis gak ambil. Ambil katanya apa? Ya Allah, beri aku tempo yang panjang untuk mengganggu umat Nabi Muhammad, mengganggu cucu Nabi Adam. Maka dari itu jangan ada yang putus asa di antara kita, yang keras hati kepada orang lain. Bergegaslah sebelum jatuh nyawa kita. Yang tidak baik dengan ibunda, hari ini harus kita mulai berlembut hati dengan ibunda dan ayahanda. Jangan sampai kita membuat sengsara di dunia dan di akhirat. Yang dengan saudara, jangan sampai kita masih berebut waris. Ketahuilah berebut waris dan sebab kita sengsara di akhirat. Itu tanda tidak ada cinta dan tanda keras kepala dan keras hati. Dan dengan anak-anak, lalu di mana anak-anak kita belum injak semuanya. Kita belum menyadari semuanya. Ayo kita buat rumah di rumah kita. Jadi ke rumah kita yang indah, rumah yang indah, rumah yang indah dengan cinta, saling menasihati, saling mengingatkan, saling tegur, dan indah di saat terima teguran. Itu harus kita hadirkan insya Allah. Kalau kita biasakan diri kita dengan itu, maka ketahuilah bahwasanya nasihat tidak harus dari seorang penceramah, bukan seorang ustaz. Akan tapi bisa saja orang gila di samping rumah kita pun ngomong benar, kita akan mendengar. Anak kita, adik kita, mungkin pembantu di rumah kita akan sampai menyampaikan kebenaran, kita akan mudah menerimanya. Itulah enaknya orang yang menjauhkan dirinya dari kesombongan. Kebaikan akan mudah sampai kepadanya. Dan mari kita memohon kepada Allah. Dan sebelumnya kita berselawat kepada baginda Nabi SAW.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah wahai Zat yang Maha Kasih, kami mohon ya Allah, mudahkan kami dalam menjalankan salat ya Allah. Salat lima waktu yang wajibkan atas kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka di luar sana ataupun yang di dalam tempat ini, jika ada di antara mereka yang pernah meninggalkan sholat, kami mohon ampuni mereka dan berikan kesadaran ya Allah, dan memudahkan mereka kelak untuk melakukan sholat. Jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat dosanya sangat besar di hadapan-Mu ya Allah. Kami tidak ingin meninggalkan sholat, maka kami mohon jika ada di antara mereka ini ada hamba-Mu yang sering meninggalkan sholat, ampuni mereka ya Allah, dan jadikan dia esok hari menjadi ahli sholat. Dan kami yang telah solat ya Allah, jangan sampai solat kami hanya solat gambar, solat zahir tapi batin kami tidak solat. Kami ingin solat khusyuk, kami ingin solat yang menghantarkan dengan kekhusyuan kami, menghantarkan kami sampai kepada tanhanil fahsya'i wal munkar. Kami ingin dengan solat kami terhindar dari kekejian dan kemungkaran ya Allah. Maka kami mohon dengan solat ini ya Allah, jauhkan kami dari segala kekejian ya Allah, daripada sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah berkat solat yang kami lakukan ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami dari judi ya Allah yang sangat begitu mudah ya Allah. Hamba-Mu terjerumus dalam judi secara langsung atau judi online ya Allah, yang kadang dilakukan di mihrab masjid, bukan di tempat judi, bahkan mungkin lagi baca Al-Quran. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari judi, kehinaan judi. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir, ada yang terjerumus dalam judi-judi itu, kami mohon Engkau Maha Kasih ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang, mengentaskan dari kehinaan judi, buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Dan jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan ya Allah, berkat solat yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah, yang saat ini begitu mudah zina dilakukan ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon wahai Zat yang Maha Kasih, pandang mereka dengan kasih sayang, berikan kesadaran dan bencikan kepada zina. Kau yang menguasai hati mereka, bencikan kepada zina ya Allah, rindukan kepada yang halal. Buka pintu halal untuk mereka ya Allah, cukupkan dengan yang halal dari-Mu ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan ya Allah, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum ya Allah. Dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah, dan kami mohon ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami ya Allah ada hamba-Mu yang sering cekcok dalam rumah tangganya ya Allah, kami mohon ya Rahman ya Rahim, pandang mereka dengan kasih sayang, agar hati mereka bisa berkasih sayang dengan pasangan mereka, sehingga tidak lagi berbuat zalim setelah ini ya Allah. Ya Allah, sehingga hidup mereka indah di dunia, bukan timbang indah kelak di surga. Ya Allah, mudahkan kami berbakti pada orang tua kami ya Allah, orang tua kami yang kami sering mengangkat suara. Kami mendengar dari kekasih-Mu Nabi Muhammad, tidak akan beruntung orang yang durhaka pada orang tua. Ya Allah, orang tidak akan beruntung orang yang durhaka pada orang tua ya Allah, hanya akan sengsara ya Allah. Maka kami mohon jika ada di antara yang hadir ada hamba-Mu yang sering mengangkat suara, tidak peduli kepada orang tua, hanya menyerempatkan orang tua, kami mohon lembutkan hati mereka dan berikan kesempatan mereka untuk tobat, berikan kesempatan untuk mengabdi, berikan kekuatan untuk mengabdi kepada ibunda dan ayahandanya ya Allah, sehingga mereka bahagia di dunia hingga kelak di surga ya Allah. Kadang kami sering mengangkat suara di depan orang tua kami ya Allah, kadang kami sering kasar orang tua kami ya Allah, yang saat ini kami lihat wajah mereka yang semakin hari semakin keriput ya Allah, tubuh melemah ya Allah, badan mulai membungkuk ya Allah, rambut memutih ya Allah, pandangan kabur, jalan tertatih-tatih. Kadang kami masih membentak mereka, kadang kami tidak peduli dengan mereka. Kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini ada hamba-Mu yang kurang peduli kepada orang tua, kami mohon berikan kekuatan. Jika mereka miskin ya Allah, jika mereka sempit rezeki, lapangkan rezekinya untuk berbakti, berikan kekuatan untuk berbakti, beri kesempatan kami semua untuk berbakti pada orang tua kami ya Allah. Anak-anak kami juga ya Allah, jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka anak yang kami banggakan kelak, anak yang dibanggakan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Mudahkan kami menghantarkan mereka kepada kemuliaan, mudahkan
dan kami menghantarkan mereka kepada kebahagiaan ya Allah, kejayaan di dunia hingga di akhirat. Tetangga-tetangga kami, masyarakat kami ya Allah yang ada di kiri kanan masjid ini, Allah jadikan mereka hamba-hamba ahli surgamu ya Allah. Jauhkan kami semua dari sebab kehinaan ya Allah, berkat solat yang kami lakukan ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah demi fitnah, jaga negeri ini ya Allah, jaga negeri ini ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang baik ya Allah. Jika pemimpin kami sudah baik, tambahkan kebaikannya, dan jika pemimpin kami tidak baik, kami mohon ya Allah, Engkau Maha Kuasa, jadikan mereka pemimpin yang baik, berikan bimbingan petunjukmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian serta dendam di antara kami. Jauhkan kami dari benci dan dendam di antara kami Allah. Maka kami mohon, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, mawaddu 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadha bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi rasulika ajma'in. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wamsurna wa la tahqirna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tu'thir 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rabbana adfa 'anna al-bala' wal waba' wal zina wal zalazil wal mihn ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahil islam wal muslimin. Allahumma ya Rabbana لا تهلكنا واهلك من في حلال صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر من نصر الاسلام والمسلمين واخذل من خذل الاسلام والمسلمين. اللهم يا ربنا اصلح ولاة امورنا واجعل لهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم انجِ المسلمين في فلسطين خاصة. اللهم انجِ المسلمين في فلسطين خاصة. اللهم انجِ المسلمين في فلسطين خاصة وبلاد المسلمين عامة. واسد اللهم وتعتك على اعداء المسلمين وشدد شدهم وفرج جمعهم ودمرهم تدميرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. عاصر المسلمين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسالوه من فضله يعطيكم واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله اكبر. Bismillah.